Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang telah diperbuatnya di dalam hidup kita semua. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Saudara terkasih, tema renungan kita hari ini adalah kehidupan yang diubahkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau telah merancangkan segala sesuatu di dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan semata-mata. Bahkan segala kesulitan yang kami alami bisa Engkau pakai untuk memurnikan karakter kami. Terima kasih Bapa. Setiap hari kami mau merenungkan firman-Mu, siang dan malam senantiasa mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami rindu bersekutu denganmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada satupun dari antara kita yang sempurna. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita semua sedang dalam proses diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Artinya adalah kita semua masih dalam proses yang terus-menerus. Kemajuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ketika kita menjalani hidup kita dengan melakukan firman Tuhan akan membuat kita berubah lebih baik sehari lepas sehari. Saudara terkasih, seringkali ketika kita menginginkan sesuatu, kita menginginkannya secara cepat. Kita berolahraga satu kali dan ingin sehat seumur hidup. Kita belajar satu hari dan ingin mendapatkan nilai yang bagus selama 5 tahun kuliah. Mungkin juga kita menyimpan uang dan menginginkan uang kita bertumbuh dalam satu malam. Atau kita memulai suatu bisnis dan ingin bisnis itu berhasil dalam waktu satu hari. Apapun juga itu, seringkali kita belajar bahwa Tuhan mengizinkan proses terjadi untuk mempersiapkan kita menangani hal-hal yang lebih besar yang Tuhan rencanakan bagi kita di masa depan. Di Alkitab ada cerita tentang seorang yang bernama Yohanes Markus, seorang yang tidak bertanggung jawab dan bukan rekan kerja yang baik. Dia telah meninggalkan teman-teman pelayanannya dan salah satu orang yang dia tinggalkan adalah Paulus. Yohanes Markus juga menimbulkan perselisihan di antara teman-teman pelayanannya, yaitu antara Paulus dan Barnabas. Mari kita baca ayatnya dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 37 sampai 39. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Ketika Paulus berkata bahwa Yohanes Markus telah meninggalkan mereka di Pamfilia, hal itu tercatat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Demikian tertulis, "Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem." Akan tetapi di kemudian hari, Alkitab juga mencatat
bahwa kehidupan Yohanes Markus telah diubahkan oleh Tuhan dan hubungannya dengan teman-teman pelayanannya juga dipulihkan. Mari kita baca dalam surat Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Saudara terkasih, dalam cerita tentang Yohanes Markus, kita bisa belajar bahwa kehidupan anak-anak Tuhan mengalami proses diubahkan secara terus-menerus. Dan ketika kita mengizinkan Tuhan mengubah hidup kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Kita akan mengalami janji-janji Tuhan dan kita bisa membuat perubahan dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Mengubah dunia dapat dilakukan sehari lepas sehari, seorang demi seorang, dan orang pertama yang harus berubah adalah diri kita sendiri. Saudara terkasih, demikianlah renungan hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa dan mengucap syukur. Bapa, belum pernah ada dan tidak akan ada lagi kasih yang seperti Engkau berikan bagi kami. Kami ini orang-orang yang seringkali menyakiti hati-Mu, tetapi Engkau terus mengejar kami dan menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sedang bekerja dalam kehidupan kami, mengubahkan kami terus-menerus dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Engkau sedang memproses hidup kami, karakter kami, agar semakin hari kami semakin menyerupai Tuhan Yesus. Kuatkan kami ya Bapa dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Setiap orang yang bermasalah, Tuhan berikan jalan keluar. Setiap orang yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Setiap orang yang memiliki masalah dalam rumah tangga, Tuhan campur tangan memulihkan setiap rumah tangga. Setiap orang yang memiliki masalah keuangan, Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit untuk memberi berkat. Terima kasih Bapa. Kami bawa juga bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu tercurah bagi Indonesia. Biarlah Indonesia mendapat kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kiranya banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan ditambahkan kepada kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.